Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali dalam kegiatan daring MPLS SMP Negeri 1 Wonosalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Perkenalkan, nama Ibu Eva Mardiana. Ibu adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Wonosalam. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memberikan materi mengenai pencegahan COVID-19. Anak-anakku, kalian pasti sudah tahu dong apa itu COVID-19. COVID-19 atau kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 merupakan gangguan pernafasan yang pertama muncul itu di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Oleh karena itu dinamakan COVID-19. Sementara COVID-19 di Indonesia sendiri itu baru muncul di bulan Maret 2020. COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus menyerang sistem pernafasan manusia. Ya, sehingga sistem pernafasan manusia yang terserang coronavirus itu akan menyebabkan orang tersebut mengalami gejala sesak nafas akut. Diawali dengan gejala panas atau suhu tubuh yang tinggi atau demam, kemudian batuk-batuk, kemudian gejala yang lebih parahnya lagi adalah sesak nafas. Nah, bagaimana pencegahan yang harus kita lakukan untuk COVID-19 ini? Karena COVID-19 itu merupakan suatu gangguan yang cukup berbahaya karena bisa menyebabkan kematian jika seseorang yang terinfeksi virus corona tersebut memiliki gangguan penyakit bawaan. Sehingga sangat perlu bagi kita untuk menjaga diri melakukan pencegahan secara mandiri terhadap penyakit COVID-19 ini. Bagaimana cara melakukan pencegahannya? Anak-anakku, untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan hidup sehat. Kita tahu bahwa COVID-19 menular melalui droplet atau tetesan air ludah yang keluar dari orang yang terinfeksi. Jika droplet itu kemudian tersentuh oleh kita dan masuk melalui mulut, hidung atau mata, dan tubuh kita dalam kondisi tidak tahan atau imunitas kita rendah, maka kita bisa terinfeksi virus corona juga. Sehingga pencegahan yang harus kita lakukan adalah berupaya atau usahakan untuk mengenakan masker saat kita berada di dalam kerumunan atau saat kita berada atau berkumpul bersama orang-orang. Usahakan menggunakan masker. Langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk mencegah coronavirus selain menggunakan masker adalah dengan sering-sering mencuci tangan. Anak-anakku, tangan bisa menjadi tempat berkumpulnya virus dan bakteri karena tangan merupakan salah satu organ tubuh manusia yang selalu bersentuhan dengan benda lain. Untuk itu, Ibu anjurkan sering-seringlah mencuci tangan dimanapun dan kapanpun. Untuk pencegahan COVID-19 di SMP Negeri 1 Wonosalam, di setiap sudut-sudut kelasnya sudah dibuatkan wastafel untuk peserta didik melakukan cuci tangan sesering mungkin. Hal ketiga yang dapat kita lakukan untuk mencegah COVID-19 adalah dengan menjaga jarak saat harus berinteraksi dengan orang lain. Informasi dari WHO, jaga jarak yang dianjurkan adalah sejauh 1,8 meter atau 2 meter. Sehingga anak-anak, jika nanti kalian harus bersekolah kembali di SMP Negeri 1 Wonosalam, Ibu anjurkan untuk menjaga jarak saat harus berbicara dengan teman sekelasnya. Hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19 adalah dengan melakukan hidup sehat. Anak-anakku, hidup sehat bisa kita lakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidur yang cukup, berolahraga, dan jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Anak-anakku, seperti apakah makanan yang sehat dan bergizi itu? Makanan sehat yang bergizi adalah makanan yang cukup sayur mayur, buah-buahan, protein tinggi yang bisa kita dapatkan dari telur, ikan, daging, tahu tempe, dan lain-lain. Jadi, usahakan dalam sehari kalian bisa mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Kemudian, tidur yang cukup. Untuk seusia kalian, tidur yang cukup adalah sekitar kurang lebih 8 jam. Jadi, kalian tidur sebaiknya dari pukul 9 sampai pukul 5 pagi, itu sudah waktu yang cukup untuk kalian beristirahat. Kemudian, berjemur di pagi hari itu sangat dianjurkan karena cahaya matahari itu sangat baik sekali dan menurut informasi
cahaya matahari bisa membantu membunuh virus dan bakteri. Selain itu, cahaya matahari juga bisa membantu kalian tumbuh kembang dengan baik karena cahaya matahari banyak mengandung provitamin D yang bisa menyebabkan tumbuhnya tulang dengan baik. Berjemur yang baik di pagi hari itu disarankan sebelum jam 10 pagi. Setelah jam 10 pagi, cahaya matahari tidak lagi baik untuk kesehatan. Anak-anakku, menurut informasi, cahaya matahari bisa membantu membunuh virus dan bakteri. Selain itu, cahaya matahari juga mengandung provitamin D yang sangat baik untuk pertumbuhan tulang kalian semua. Protokol pencegahan COVID-19 di SMP Negeri 1 Wonosalam mengikuti anjuran pemerintah. Yang akan kita lakukan pada saat kalian sudah masuk kembali ke sekolah adalah 1. Melakukan cek suhu tubuh. Jika kalian memiliki suhu tubuh di atas 37,7 derajat Celcius, maka kalian akan dikembalikan dan beristirahat di rumah. Untuk itu, jika kalian diantar oleh orang tua, kakak, saudara, maka informasikan kepada orang tua kalian untuk tetap menunggu di sekolah sampai suhu tubuh kalian keluar hasilnya. Jika kalian memiliki suhu tubuh dikategorikan demam, maka kalian harus kembali sehingga kalian bisa pulang ke rumah bersama orang tua yang tadi mengantar kalian. Protokol pencegahan COVID-19 yang kedua adalah menggunakan masker di dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Wonosalam. SMP Negeri 1 Wonosalam akan membagikan masker secara cuma-cuma kepada kalian untuk kalian gunakan saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Protokol pencegahan COVID-19 yang ketiga adalah penyemprotan disinfektan yang akan rutin dilakukan oleh pihak SMP Negeri 1 Wonosalam setiap harinya yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan SMP Negeri 1 Wonosalam. Demikian pemaparan yang Ibu sampaikan mengenai pencegahan COVID-19. Ibu berharap kalian bisa secara disiplin mengikuti aturan dan tata tertib pencegahan COVID-19 di lingkungan SMP Negeri 1 Wonosalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.